Haleluya, kita akan buka kitab Imamat. Imamat, hari ini hari Sabat Gadol ya, hari Sabat besar. Di mana berdasarkan penanggalan Ibrani, hari ini adalah hari peniupan, memperingati hari peniupan Nafiri atau Rosh Hasanah atau tahun baru secara perhitungan Ibrani. Kita akan baca Imamat 23. Kita baca mulai ayat 23 sampai 25. Kita baca bersama Imamat 23 ya. Ayat 23 sampai 25. Kita baca bersama 3-4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan Nafiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Amin. Silakan duduk ya. Kita mengucap syukur atas kebenaran firman. Ya, berdasarkan ayat-ayat ini, ya tentunya kita tidak bisa mempersembahkan korban api-apian ya. Karena kita percaya semua hari 7 hari raya ini adalah bagian atau lambang daripada keberadaan Yeshua sendiri ya. Dari saat lahir sampai selesai ya. Kita melihat betapa luar biasa hari-hari ini ditetapkan oleh Tuhan ya. Mulai dari hari raya pertama, hari Paskah, atau juga diikuti dengan hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta, hari raya peniupan Nafiri, dan 10 hari dari sekarang ya. Ya kalau tidak salah saya sekitar hari Senin ya. Minggu depan itu hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur. Ya, hari raya ini khususnya kayak Rosh Hasanah sudah dimulai dari kemarin sore ya. Sampai hari Minggu sore. Mereka merayakan 2 hari. Dan kita mengucap syukur dengan segala keberadaan kita boleh ambil bagian untuk merayakan hari-hari yang memang Tuhan perintahkan ya. Dan kita coba untuk mengerti akan maksud dari semua ini ya. Karena banyak hari-hari raya ini juga dipengaruhi dengan berbagai macam tradisi-tradisi Yahudi ya. Tradisi-tradisi Yahudi di mana berdasarkan tradisi-tradisi mereka pada hari tahun baru ini, ya tahun baru artinya sekarang sudah 5784 ya, 5784. Ya memang berbagai macam penafsiran, katanya dimulai sekitar tahun berapa. Tapi saya percaya 5784 ini karena penafsiran-penafsiran yang begitu banyak termasuk penafsiran berdasarkan tradisi Yahudi, juga Rosh Hasanah ini hari di mana Tuhan berdasarkan apa yang kita bisa baca di media-media adalah hari penciptaan dunia ya. Tetapi saya menafsirkan bukan penciptaan dunia tetapi pemulihan dunia kembali. Jadi kalau menurut
penafsiran saya yang mulai dari Kejadian pasal 1, ayat kedua dan seterusnya. Karena dunia sudah diciptakan Tuhan pada Kejadian 1 ayat 1. Kita sudah belajar ini. Tetapi kita melihat ketika Tuhan menciptakan dunia, berdasarkan apa yang tertulis dari Kejadian 1 ayat 1, kita baca aja ya, supaya kita bisa punya gambaran. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, ayat ini kita perhatikan, kita sangat percaya, atau paling sedikit saya sangat percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, semuanya sempurna. Ya, semuanya sempurna. Tetapi kemudian di dalam ayat kedua dikatakan bumi menjadi tak berbentuk. Bumi menjadi tak berbentuk. Nah, itu jadi pertanyaan, kenapa? Saya tanggap. Ya, kita sudah belajar itu, saya rewind sedikit ya. Dan hampa, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Nah, kalau kita baca ayat ini, inilah air bah yang pertama ya. Karena seluruh bumi kan dikuasai oleh air. Kegelapan menguasai bumi. Ya. Kita seperti saya katakan tadi, kita hanya merewind aja karena sudah kita pelajari kitab ini. Nah, kita melihat di sinilah, kalau saudara pernah melihat atau mendengar atau membaca tentang adanya binatang-binatang seperti dinosaurs, segala macam ya. Terus gajah-gajah raksasa, mamut, ya mamut, tahu ya? Ya paling sedikit pernah baca, pernah dengar, pernah melihat mungkin di media-media, ya. Bahkan ada orang-orang raksasa, ya. Saya berdasarkan apa yang pernah saya ajarkan dengan hikmat yang saya percaya dari Tuhan, itu ada di dalam kitab Kejadian 1 pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Karena dunia dibentuk sedemikian rupa. Nah, saya sangat percaya ketika itu dibentuk semua sempurna, termasuk manusianya. Ya. Tetapi kemudian berdasarkan penafsiran saya dan banyak orang, ayat 2 ini disitulah terjadi pemberontakan sih, yang kita kenal Lucifer, ya, yang merusak semua pekerjaan Tuhan, sehingga bumi jadi tidak berbentuk. Saya tanggap. Kalau Tuhan menciptakan pastikan semuanya ada bentuknya, tetapi tiba-tiba semua tidak berbentuk dan bumi dipenuhi oleh samudera raya. Artinya semua yang hidup yang ada napasnya di hidung atau paru-parunya pasti binasa. Termasuk yang kita namakan dinosaurs, yang kita namakan mamut, yang kita namakan manusia-manusia raksasa. Sehingga kita tidak heran apabila pada akhir zaman dibuktikan berdasarkan penemuan para arkeolog, ditemukanlah binatang-binatang yang namanya dinosaurus, mamut dan segala macamnya. Bahkan ditemukan tengkorak tulang belulang manusia raksasa. Saya tanggal. Ya. Saya percaya ini adalah di Kejadian 1 ayat 1. Tetapi di Kejadian kedua musnah semua. Ya. Nah, di sini kita melihat ketika Tuhan memulihkan kembali dunia dengan menjadikan kembali manusia dari hari pertama sampai ke-6 semua penciptaan kembali.
pemulihan kembali. Kalau saya katakan pemulihan kembali. Ya. Dan kita melihat di sana firman Tuhan sendiri berbicara. Setelah manusia semua dipulihkan, setelah segala macam dipulihkan, manusia tertipu dengan setan. Dan kita sudah belajar kenapa mereka bisa tertipu. Tetapi kita melihat di sini, setelah terjadi penipuan, artinya manusia kalah oleh si setan yang mempunyai tipuan yang luar biasa, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan terlihat karakter si setan itu menguasai semua manusia yang hidup pada zaman-zaman purbakala. Kemudian apa? Firman Tuhan keluar. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal ke-6. Ya, kita sudah belajar semua ini ya. Cuma saya merewind kembali untuk mendapatkan angka 5784. Artinya tahun baru ini kan 5784. 5784 tadi. Kita baca Kejadian pasal 6. Ayat ke-3. Ya. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berpekar dengan manusia, yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Lah saya percaya ini keluar, dan saya menafsirkan waktu itulah mulai tahun yang dihitung itu, ya, atau paling sedikit mulai dengan kejatuhan manusia. Saya tangkap kejatuhan manusia. Kenapa? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, di situ mulailah perhitungan waktu. Saya tangkap. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, waktu itu tidak ada, kekal. Sehingga jangan heran manusia dihitung umurnya, si Adam ini, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, umurnya 930 tahun. Ya. Nah, kita sudah belajar. Berdasarkan penafsiran yang kita kutip, atau yang saya kutip dari kitab-kitab yang tertulis dalam Torah, umur Adam itu ya sudah lebih dari 5.000 tahun. Ya, 5.000 tahun baru dia jatuh dalam dosa. Baru kemudian dihitunglah umurnya. Sebelumnya belum terhitung. Bisa tangkap ya? Saya pernah terangin ini, cuman kalau saya terlalu waktunya nggak cukup. Ya kalau ini nanti saudara baca aja dari atau dengar kembali khotbah yang khususnya untuk pengajaran orang pilihan. Saya bilang mana saya tulis part 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, nanti bisa diulang di situ lagi. Ya. Lah di sini kita melihat, saya percaya perhitungan yang dimaksud 5784 itu, saya menafsirkan dimulai saat Adam jatuh dalam dosa. Ya. Dan karena firman yang tadi kita baca, kita menafsirkan atau saya menafsirkan. Ya. 120 tahun yang dimaksudkan Tuhan adalah 120 tahun Yobel, masa pembebasan. Ya. 1 tahun Yobel itu 50 tahun biasa. Ya. Sehingga 120 tahun Yobel itu sama dengan 120 dikali 50 itu 6.000 tahun. Jadi total penafsiran saya. Ya. Bahkan banyak orang lain juga menafsir lah. Tapi ya siapa kan nggak ngerti. Saya lah biar ketahuan saya nafsirkan. Berdasarkan penafsiran saya, Tuhan akan ada di tengah manusia sejak Adam
jatuh dalam dosa sampai semua selesai. 6.000 tahun di mana kita akan diraibkan bersama dengan Dia. Kemudian hari ke-7, 1000 tahun kita akan memerintah bersama dengan Dia. Setelah hari ke-7, ya, kemudian si setan ini dihukum. Baru kemudian dunia ini dibinasakan. Ini yang namanya kiamat sesuai firman Tuhan. Bukan kiamat-kiamat yang banyak di media-media. Oh, ini sungai Efrat sudah kering. Ini tanda-tanda air samaan. Mau kiamat. Oh, ini daun-daun semua begini-begini. Ini mau kiamat. Itu pemikiran dunia tidak sesuai dengan apa yang kita imani sebagaimana tertulis. Bisa tangkap ya? Boleh aja orang bilang, oh kiamat gini-gini. Karena penafsiran orang yang namanya kiamat, dunia ini hancur. Itu bukan iman kita. Kenapa? Karena ada tertulis kita akan memerintah. Kalau kita setia, kita akan memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Loh, kalau dunia lu dihancurin, memerintah di mana? Itu nanti setelah kita menikmati masa pemerintahan 1000 tahun bersama dengan Dia, Yeshua Masiha. Kemudian si setan dihukum. Ya karena selama 1000 tahun ini setan diikat. Jadi semua kelihatan baik-baik. Ya. Semua kelihatan baik-baik. Bahkan dikatakan di dalam kitab Yesaya kalau saudara pelajari. Pada zaman itu 1000 tahun pemerintahan kita itu. Orang yang mati umur 100 tahun dianggap mati muda. Ya. Dianggap mati muda, jadi ya kita harus berpegang kepada apa yang tertulis. Ya. Apa yang tertulis, kita baca aja ya. Supaya, itu asal ngomongnya 100 tahun kita baca aja. Yesaya 65 ayat 20. Di sana tidak akan ada bayi yang hanya beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai lanjut usianya. Perhatikan. Sebab orang yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya. Ini siapa? Ya. Loh, ini bukan kita. Karena kita yang akan memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya. Kita sudah menjadi manusia yang sempurna. Tetapi manusia-manusia yang masih hidup pada waktu itu, ya, yang tidak diangkat, loh ini, mereka masih hidup. Cuman kalau mati 100 tahun masih dianggap muda. Saya ya. Jadi kalau nanti, itu mana yang katanya 100 tahun masih muda? Loh ini ada ayatnya. Nah, kita harus ya, saya kadang-kadang lupa kan. Ya dikasih ingat supaya tahu, oh ada ayatnya. Nah saudaraku yang dikasih oleh, saya menafsirkan. Yang dimasukkan 5784 itu dimulai sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah kalau kita berdasarkan penafsiran itu, Tuhan berbicara, rohku hanya akan ada di tengah manusia selama 120 tahun. Ya. Karena ada orang, 120 tahun buktinya, si Adam kan umurnya 900 lebih. Ya. Si Nuh yang pada zaman itu dituliskan kan zaman-zamannya Nuh. Zaman Nuh umurnya berapa? Sekian ratus tahun, lebih dari 120 tahun. Jadi kita berani atau saya menafsirkan 120 tahun Yobel. Nah, dari 6.000 tahun ini saya membagi atau menafsirkannya. 2000 tahun masa Bapa, 2000 tahun masa Anak, 2000 tahun masa Roh Kudus. Dari Adam sampai Abraham, zaman Bapa.
Dari Abraham sampai Yeshua, zaman anak. Dari Yeshua sampai kita, zaman Roh Kudus. Ya. Lah inilah yang dikatakan, saya seringkali katakan zaman akhir. Ya. Zaman akhir, sehingga kita tidak heran apabila dikatakan, karena saya pernah menyatakan bahwa kitab-kitab yang dikatakan yang rame-rame belakangan ini, itu bukan kitab yang dikatakan dalam kitab Daniel. Nah, kita kutip Daniel lagi, Daniel pasal 12. Ayat keempat. Daniel 12 ayat keempat. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Saya tangkap. Makanya tadi kan saya bagi zaman Bapa, zaman penciptaan, zaman anak, zaman firman, karena pada zaman ini Torah diturunkan. Zaman Roh Kudus, zaman ketika orang percaya kepada Yeshua, diberi Roh Kudus. Ini zaman akhir. Zaman akhir. Dikatakan oleh firman ini akan dipeteraikan sampai akhir zaman. Ya, zaman akhir kita ini. Loh, kalau kitab Henokh, kitab segala macam itu semua di zaman Bapa. Bisa tanggap? Loh, dan zaman akhir ini itu diceritakan sampai selesai, seperti yang pernah saya uraikan sebelumnya. Sehingga ini menambah kita, pengetahuan kita semakin mengerti apa yang dimaksudkan dengan kitab yang dimeteraikan sampai akhir zaman. Akhir zaman inilah dibuka semua. Ya. Akhir zaman ini, karena Daniel itu hidup di dalam zaman anak sebelum Yeshua. Saya tanggap. Ya. Kemudian dikatakan nanti dimeteraikan sampai akhir zaman. Akhir zaman ini dibuka ya, sejak zaman Yeshua sampai sekarang. Itulah akhir zaman. Zaman Roh Kudus. Dan ini dibuka Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach kepada Rasul Yohanes. Ya. Nah, di sini kita melihat cara Tuhan memang sangat luar biasa. Nah, kita mengerti bahwa 6.000 tahun itu sudah hampir selesai. Kalau kita kurangi 6.000 dikurangi 5784, itu sekitar berapa? 216, betul nggak? 6.000 kurang 5784, matematik mudah. Sekitar 216 ya. Nanti kalau salah saudara perbaiki sini, tapi perkiraan saya 216. 216 tahun akan sampailah 6.000. Tetapi berdasarkan apa yang pernah kita pelajari, waktunya dipersingkat. Dan kita harus mengerti 5784. Ya. 5784 itu tahun Ibrani. Kita harus tahu bahwa kalender Yahudi itu kalender yang bergantung kepada perputaran matahari dan bulan. Yang biasa dikenal di luar sana dengan kalender lunisolar. Ya, lunar sama solar. Jadi apa namanya? Perputaran matahari dan bulan. Dan jumlah harinya setiap bulan itu 29, 30, 29, 30. Sehingga total 1 tahun, ya, tanggalan Ibrani itu adalah sekitar 354 hari. Tanggalan Ibrani. Kalau kita kan Gregorian 365 hari. 365 dikurangin 354 berapa? Bedanya sekitar berapa? 12 hari ya. 11 hari. Ya. 11 hari ini dihitung dari dulu. Makanya kalau kita menafsirkan, ada orang-orang yang ahli dalam hal ini,
Ya. Perbedaan aktualnya antara tahun kita dengan tahun mereka itu sekitar 4 tahun. 4 tahun perbedaannya. Sehingga jangan heran apabila ada orang-orang yang punya talenta untuk menghitung, ya. Di sana dikatakan bagaimana Yeshua yang sudah ditulis di dalam kitab Daniel itu mereka menghitung dengan cara yang sangat luar biasa sehingga didapatkan, ya, karena tadi kan perbedaan tahun itu sekitar 4 tahun, ya. Sehingga sekitar 4 tahun, dan kita percaya berdasarkan apa yang juga sudah kita pelajari bahwa para imam itu memulai tugasnya sekitar umur 30 tahun berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari dalam kitab Bilangan, ya. Dan memang Yeshua sendiri mulai pelayanan itu sekitar umur 30 tahun, ya. 30 tahun, ini bukan kata saya, tetapi memang firman Tuhan menyatakan begitu. Kita lihat, ya. Lukas pasal 3 ayat 23. Yeshua sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika memulai kehadirannya, ya. Ini bukan asal ini aja. Yeshua itu harus ikut Torah. Nah, kita lihat di dalam Bilangan pasal 4. Ini hanya untuk memberikan gambaran yang luas. Jadi Yeshua itu melayani harus berdasarkan apa yang tertulis. Karena dia melayani sebagai seorang rabi, ya. Sehingga dia harus mengikuti juga. Karena dia kan imam agung. Dia harus mengikuti aturan yang tertulis di dalam Torah. Bilangan 4 ayat 3 atau mulai ayat 2. Ambillah keturunan Kehat dari antara keturunan Lewi menurut kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya. Jadi di Lukas itu, dalam kitab Lukas, Yesus kasih tahu kira-kira 30 tahun. Kenapa? Karena ini. Saya tangkap. Dia harus mengikuti apa yang tertulis. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini karena perbedaannya tadi kan sekitar berapa? 4 tahun, ya. Jadi diperkirakan Yeshua itu dibaptis sekitar tahun 26 Masehi. Jadi kalau kita kembali ke dalam perhitungan yang pernah saya ajarkan di dalam kitab Daniel, karena ketika Daniel dapat mimpi, dapat penglihatan itu pada zaman kerajaan Persia, ya. Kerajaan Persia. Jadi kita juga, ya, paling sedikit kita bisa belajar sedikit-sedikit lah, ya. Itu di dalam yang nanti saudara baca di dalam Daniel pasal 9 itu zaman media Persia, ya. Kita sudah pernah belajar sedikit dikutip ada 4 kerajaan berdasarkan mimpi yang juga Tuhan berikan kepada Daniel yang menguasai Israel. Baik itu Babylon, kemudian media Persia, kemudian Yunani, baru yang terakhir Roma. Ya, sekian tahun. Dan kita melihat di sini betapa semuanya itu berdasarkan perhitungan, karena ada orang yang memang mengkhususkan diri dengan perhitungan itu, ya. Saya hanya belajar mengutip sedikit. Saya hitung juga. Ternyata perhitungan mereka itu tepat, ya. Tepat. Dan kita belajar dari situ dan kita berani saya menafsirkan karena tanggalan Yahudi sudah 5784 berarti tinggal sekian tahun lagi menggenapi 6000. Tetapi kita harus ingat bahwa waktunya itu dipersingkat. Dan kita mengucap syukur apabila kita diingatkan oleh hari ini
dengan memperingati hari-hari raya ini. Nah, kita coba mengutip sedikit tradisi-tradisi Yahudi. Ya, bukan berarti kita harus mengikutinya. Karena itu tradisi, karena Yeshua sendiri berkata, kamu lebih taat kepada tradisimu daripada firman. Tetapi karena ini memang banyak dianut oleh orang Yahudi, ya, yang belum seutuhnya menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga mereka banyak mengikuti tradisi-tradisi leluhur mereka. Yang tentunya juga ya belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Hanya ya kita coba belajar menggalinya. Apa yang baik ya kita terapkan. Lo kok tradisi diterapkan? Lo mengasihi orang tua, mengasihi anak itu kan tradisi kan? Walaupun itu tertulis dalam ya kita ikuti yang benar. Tapi kalau dia bertentangan dengan Torah, ya jangan. Tradisi Yahudi untuk Rosh Hasanah ini, mereka menyatakan bahwa ya pada hari Rosh Hasanah ini, Tuhan dalam anggapan mereka, dalam tradisi mereka, Yahweh menulis takdir, menulis garis hidup mereka. Ya, menulis takdir mereka pada hari tahun baru ini. Ya, untuk apa? Untuk menjalani setelah hari ini kan 57 5784. Nah, ini jalan hidup ini yang ditulis sama Tuhan. Itu berdasarkan tradisi, ya. Lalu terus bagaimana kita? Ada tertulis. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Ya. Setiap saat dia sudah mengatur. Bukan setahun demi setahun. Saya percaya karena Tuhan Maha Kuasa. Sampai selesai dia sudah mengatur semua. Tetapi karena ini tradisi ya nggak masalah orang itu. Tetapi kalau kita melihat, kita bandingkan dengan firman. Ya, yang kita percaya, ya buat apa kita ikuti? Tapi sebagai suatu pengetahuan supaya apabila ya ada orang-orang yang cerita, ya kita tahu tradisi, ya. Dan kan nanti 10 hari dari sekarang ini ada hari yang dikenal juga hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Berdasarkan tradisi ini, Tuhan memang menulis takdirnya manusia untuk menjalani tahun yang akan berjalan, ya. Kemudian nanti dimeterai pada hari Yom Kippur, dimeterai, disil, ya. 10 hari kemudian. Lah itu kan tradisi, ya. Tapi ya kita nggak jadi masalah, kita belajar, ya. Tetapi bukan berarti apa yang menjadi tradisi itu harus kita ikuti, nggak bisa. Karena berdasarkan tradisi juga bahwa pada hari Rosh Hasanah ini itu Tuhan menciptakan. Tapi kan tadi saya sudah jelaskan. Saya percaya yang dimaksudkan menciptakan di sini adalah setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya. Loh, kenapa? Loh. Manusia jatuh dalam dosa kan kita sudah belajar. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6. Betul enggak? Itu hari Tuhan kan? Satu harinya Tuhan berapa tahun kita? 1000 tahun, ya. 1000 tahun, ya. Kita baca, dari mana 1000 tahun? Ada orang yang bertanya, dari mana tuh 1000 tahun? Nah, kita baca, ada firmannya. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-8. Akan tetapi biarlah satu hal tidak lepas dari perhatianmu, hai yang terkasih, bahwa
Di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Loh kalau hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu berarti sudah berapa tahun? 6.000 tahun kan? Betul nggak? Jadi kalau berdasarkan tradisi, itu penciptaan dunia nggak bisa. Karena dari hari pertama sampai hari ke-6-nya udah 6.000 tahun. Saya tanggap. Ya. Hari ke-7 kan Tuhan beristirahat, berarti 7.000. Tahu nggak? Nah, kita sudah belajar di mana dia jatuh manusia ini. Karena itu saya katakan dengan jelas bahwa umur Adam itu bukan 930. Loh itu tertulis ya pakai hikmat. Karena itu Tuhan katakan kalau kita mengenal dia dengan penuh dan benar kita akan mengerti firman. Ya, saya berani buktikan bahwa umur Adam itu bukan 930. Walaupun tertulis memang 930. Tetapi umur 930 itu setelah Adam jatuh dalam dosa, ya. Jadi kita harus lihat, ya, kita baca aja deh. Kejadian 5 ayat 5. Jadi seluruh umur Adam waktu ia hidup adalah 930 tahun, kemudian dia meninggal. Nah, ini banyak orang hanya melihat di sini. Ya. Tapi kita harus minta hikmat Tuhan. Ada tertulis manusia diciptakan hari ke-6. Ya. Dari suratan Petrus tadi mengatakan satu hari 1000 tahun. Hari ke-6 sudah 1000 tahun. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Betul nggak? Tambah 1000. Betul nggak? Ya. Itu aja sudah 2000 tahun. Ya. Dan kita sudah dibuka umurnya, yang menjadi pertanyaan, kapan dia jatuh? Setanggap? Kapan dia jatuh? Dan itu dibuka oleh Tuhan bagi kita dan kita sudah belajar. Sehingga berdasarkan apa yang pernah saya katakan, umurnya lebih dari 5000 tahun. Ya. Karena itu saya berani menafsir apa yang dikatakan tahun baru 5784 itu dihitungnya dari manusia ketika dia jatuh dalam dosa. Baru dihitung. Ya. Dan ini tinggal sekian lama lagi karena Tuhan bilang rohku tidak selamanya. Karena itu kita mengucap syukur, kita boleh belajar di sini untuk juga kita melihat apa maksudnya, apa gunanya bagi saudara dan saya. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis mulai dari Torah dan sampai kepada kitab Wahyu. Begitu banyak nafiri atau shofar atau sangkakala dibunyikan. Buat apa? Karena Rosh Hashanah ini juga berdasarkan firman Tuhan adalah hari peniupan shofar, peniupan nafiri, peniupan trompet. Ya. Ketika Tuhan mau berbicara dengan bangsa Israel, waktu dia mau menurunkan Torahnya di Gunung Sinai, ya, maka Tuhan berbicara kepada si Moshe untuk mengumpulkan bangsa ini karena dia mau berbicara, mau berkomunikasi dengan bangsa pilihannya. Ya, kita lihat aja di dalam Keluaran pasal ke-19. Kita baca mulai ayat 16. Setelah 3 hari ketika masih pagi, maka terjadilah guruh dan kilat dan awan tebal di atas gunung itu. Bunyi sangkakala yang sangat keras.
Lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu. Lalu Moshe membawa umat itu keluar dari perkemahan untuk apa? Menghadap Elohim. Bangsa pilihan Tuhan datang menghadap Tuhan, sangkakala dibunyikan. Tetapi ketika mereka mendengar, mereka gemetar, mereka ketakutan. Ya mungkin kita lihat umpamanya hujan deras dengan petir-petir. Kita rasa takut kan. Itu pasti lebih dari yang kita hadapi hari-hari. Kalau hujan besar, disertai geledek kilat. Wow, apalagi sampai nyambar pohon. Lah, ini pasti lebih lagi karena hadirat Tuhan ada di sana. Dan saya menafsirkan, saya percaya supaya manusia, orang pilihan Tuhan, mereka gemetar melihat kedahsyatan Tuhan. Dan memang itu terjadi. Sehingga ketika Tuhan mau berbicara lagi, bangsa ini kan ngomong, ya jangan Tuhan langsung lah. Ya. Biar kau aja yang datang kepada Tuhan. Nanti apa yang dia bicarakan kami terima. Ya. Karena mereka begitu ketakutan, begitu gemetar. Saudara bisa bayangkan di atas gunung itu api yang luar biasa. Tetapi gunungnya nggak apa-apa. Api yang dahsyat, guntur sangkakala yang dahsyat. Terdengar. Ya. Saudara bisa bayangkan betapa kerasnya. Ya. Karena orang yang hadir itu kan saya perkirakan sekitar 2 juta orang. Kalau 2 juta orang berkumpul dalam satu padang gitu yang besar, pasti kan besar padangnya. Tapi situlah Tuhan memperlihatkan kepada bangsa pilihannya, inilah Tuhanmu. Ya. Sangkakala dibunyikan ketika Tuhan mengumpulkan umatnya untuk mendengar suara Tuhan. Dan kemudian kita melihat lagi ketika bangsa Israel sesuai perintah Tuhan mau memasuki tanah Kanaan. Mereka harus melewati Jericho. Ya. Di sana dikutip lagi kita bisa melihat, oh para imam dengan berapa? 7 sangkakala. 7 trompet ya mengelilingi benteng Jericho. Nah, kita lihat ya. Di dalam Yosua pasal 6 mulai ayat 4. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Dan pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Dan para imam harus meniup sangkakala. Sangkakala ditiup ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan. Mereka harus mengalahkan Jericho yang memang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi bagian daripada rencana Tuhan. Menjadi bagian yang harus dikalahkan. Ya. Sangkakala berbunyi. Ketika sudah 7 kali mereka mengelilingi Jericho. Dengan berdiam diri. Setelah 7 kali baru sangkakala berbunyi. Terus mereka bersorak dengan gegap gempita. Sekian ratus ribu, katakanlah berdasarkan apa yang pernah kita lihat kan. 603.550 orang. Laki-laki yang berusia 20 tahun yang siap perang. Bersorak mengiringi sangkakala yang ditrompetkan oleh para imam. Mengakibatkan ya Tuhan turun menggetarkan tembok-tembok Jericho. Sehingga roboh. Sehingga Jericho dikalahkan. Ya. Nah kita melihat juga ketika zaman hakim-hakim. Ketika Gideon diperintahkan Tuhan untuk menyerang bangsa.
yang menjadi musuh bangsa Israel. Mereka atau Gideon juga memakai sangkakala atau trompet atau nafiri, ya. Di sini kita melihat betapa luar biasanya, ya, apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada saudara dan saya, ya. Kita melihat dari jumlah musuh-musuh orang Israel, yaitu orang-orang Midian. Dikatakan oleh firman Tuhan, nanti saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 7. Ketika Tuhan memerintahkan Gideon, dia mengumpulkan semua orang Israel dan mereka siap. Tetapi dalam pandangan Tuhan jumlahnya terlalu banyak, 32.000 orang yang siap perang. Tetapi Tuhan memangkasnya dengan menguji mereka dengan cara Tuhan. Akhirnya berkurang, ya. Menjadi pengurangan kalau nanti saudara baca di dalam firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 7 dari 32 menjadi 10.000. 10.000 pun masih kebanyakan. Diuji lagi, tinggal 300 orang. Dari 300 orang ini, Tuhan memakai Gideon untuk mengalahkan musuhnya orang Midian. Ya. Kita melihat kadang-kadang angka-angka ini kan, kenapa 300? Kan bisa aja kita. Kenapa 300, ya? Tabernakel ini kalau saudara hitung, ya, itu kan panjangnya 100, lebarnya 50, panjangnya lagi 100, lebarnya 50. 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50. Hasta. Berapa jadinya? 300. Kapal bahtera yang dibikin oleh Nuh panjangnya 300. Ya. Jadi kita melihat Tuhan memakai angka-angka ini. Itu juga senantiasa harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan? Ya. Dan memang dalam hampir setiap apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Ketika bangsa Yesaya mau berperang, pakai shofar, trompet atau sangkakala. Selain untuk mengumpulkan pasukan, tetapi juga untuk memberitakan kabar-kabar yang dibutuhkan untuk mereka juga siap maju dalam peperangan, ya. Nah, di sini kita melihat berbagai macam cara, ya. Berbagai macam cara, tetapi kita juga melihat, ya. Bukan saja dalam yang kita namakan perjanjian kejadian, kitab perjanjian lama, tapi bagaimana perjanjian baru. Trompet inilah yang kita nantikan. Seperti apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke berapa? 16. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasya, mereka akan pertama-tama bangkit. Jadi ketika sangkakala berbunyi, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, walaupun dia sudah mati terkubur, sebagaimana dahulu Tuhan mengumpulkan bangsa pilihan karena dia mau bertemu dengan mereka, demikian juga saat sangkakala sesuai dengan apa yang tertulis pada kitab Tesalonika ini, orang yang sudah mati sekalipun karena dia mati dalam Tuhan, mereka akan bangkit. Dan kita saudara dan saya,
kalau kita masih hidup di muka bumi, setelah mereka bangkit, kita pun diangkat. Saya anggap, lo itulah yang kita imani. Dan tetapi kita juga lihat karena mulai kan banyak orang macam-macam kan. Karena pergi ke Israel. Ya bagus pergi ke Israel. Tetapi dengar orang kan. Mungkin tour guide-nya ngomong. Ya. Ketika Yeshua mau dihukum, para muridnya, ya, pokoknya berani mengatakan termasuk si Petrus, pokoknya aku tidak akan mengkhianati. Saya masih ingat nggak itu? Ya, kita baca aja. Kita lihat di dalam Lukas ya, bagaimana Petrus mengkhianati Yeshua. Kita baca satu ayat aja lah, tapi nanti saudara baca ya dalam Lukas pasal 22. Kita baca ayat ke 61. Sambil berpaling Tuhan melihat kepada Petrus, dan Petrus teringat akan perkataan Tuhan sebagaimana dia telah mengatakannya kepadanya. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya. Terus apa yang maksud saya kenapa ini dikutip? Karena ada orang-orang yang pergi ke Israel dapat keterangan dari tour guide. Itu bukan ayam. Itu sangkakala. Lo enak aja. Saya baca semua terjemahan. Ayam kok. Ya. Enggak, itu sangkakala. Lo kok begitu mudahnya orang yang menamakan diri pelayan Tuhan datang ke sana, ada orang ngomong itu bukan ayam, itu sangkakala. Oh, ingat bangsa ya, saya dulu menjadi dijajah oleh bangsa Roma. Nggak bisa seenaknya main tiup-tiup trompet. Ya, kalau zaman damai sekarang ya mungkin, ya, zaman mereka mau menjadi yang pemimpin di negaranya sendiri ya mungkin. Lah itu yang mungkin menjadi tafsiran mereka, itu bukan ayam. Jelas-jelas firman Tuhan katakan ayam, kok sangkakala. Itu merubah firman ya. Lah itu sangat berbahaya. Lo ada lagi yang menyatakan, oh si Yusuf itu bukan tukang kayu, tetapi tukang batu. Coba lihat tuh rumah-rumah, semuanya batu. Lah, pelayan Tuhan, iya benar. Itu bukan tukang kayu. Yusuf itu tukang batu. Lah, kok begitu mudahnya dengar orang ngomong, terus langsung berubah. Engkau mengubah firman, hati-hati. Apa yang tertulis, ini kan sudah ribuan tahun yang lalu dan itu sudah dibuktikan oleh para arkeolog. Jangan kau main seenaknya, engkau merubah firman, hati-hati. Ya. Jemaat ngikut aja. Iya, kata gembala saya bukan ayam, tetapi sangkakala. Kata gembala saya bukan tukang kayu, tapi tukang batu. Enak aja. Ya. Ketika Salomo membangun bait, ada nggak kayu? Banyak sekali kayunya. Betul nggak? Jangan melihat sekarang itu batu-batu semua. Apa yang ditulis itu ya dan amin. Jangan kau robah. Ya. Dan di sini kita melihat begitu mudahnya orang terpengaruh dengan apa yang, walaupun orang dari sono, dari Israel sana. Ya banyak kata-kata kan merubah. Oh di sini enggak begini. Apa yang tertulis, jangan kau ikut omongan yang menamakan diri orang-orang Yahudi di sana. Nah, kita harus melihat jangan sampai kita terpengaruh dengan apapun yang diomongkan orang di sana. Ataupun orang dari sini pergi ke sana, terus berkomunikasi dengan orang di sana, kemudian menangkap itu, langsung dikatakan,
Enggak, orang Yahudi aja enggak bikin itu. Memangnya orang Yahudi yang menyelamatkan kita. Memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi, firman Tuhan katakan. Tetapi bukan orang Yahudi yang menyelamatkan. Tetapi firman yang diberikan Tuhan melalui mereka. Itulah yang menyelamatkan kita. Karena itu jangan mudah terkecoh. Jangan mudah terkecoh. Apalagi pada akhir zaman ini. Ya. Dan kita melihat di dalam kitab Wahyu pun sangkakala berbunyi. Itu semua tanda-tanda yang Tuhan berikan. Bahwa memang itu semua harus terjadi. Nah, kita mengucap syukur apabila ya kadang-kadang kita dengarkan ada orang dapat karena Anda mendengar suara sangkakala. Ya kita mengucap syukur. Itu dilatih rohani kita. Kalau nanti sangkakala yang benar bunyi, dengar apa enggak? Ya. Nah, kita harus benar-benar melihat secara pandangan firman Tuhan. Jangan, orang Yahudi. Ingat ya. Memang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, tetapi bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan kita. Tetapi firman yang Tuhan turunkan kepada bangsa ini, dan bangsa ini diperintahkan oleh Tuhan sebagaimana tertulis, engkau harus menjadi terang bagi dunia, yaitu menjadi alat untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Bukan karakter manusia Yahudinya. Bahkan Yesus sendiri berkata, hati-hati dengan ragi-ragi orang Farisi, Saduki, ahli-ahli kitab. Loh Tuhan sudah kasih ingat. Kenapa? Karena mereka banyak mencampurkan firman yang murni dengan tradisi. Dan orang yang hanya asal main tangkap dan main terima, ya repot. Seperti yang saya katakan tadi kan. Berdasarkan tradisi. Ya. Itu hari Rosh Hasanah, hari penciptaan dunia. Nah kita harus lihat. Ya, bisa aja orang mendengar itu, tapi kita harus lihat. Yang dimaksudkan penciptaan di sini dari yang mana. Dan saya berani menafsirkan bahwa yang dimaksudkan itu adalah setelah Adam dan Hawa jatuh. Ya, setelah Adam dan Hawa jatuh. Karena bisa dibuktikan, secara jelas bisa dibuktikan. Dari waktu-waktu yang berlalu. Karena manusia itu aja diciptakan hari ke-6 itu udah 6.000 tahun. Betul nggak? Jadi sudah lebih dari 5.784 itu. Jadi jangan main asal tangkap ini berdasarkan. Ya memang kita baca dari berita-berita di media berdasarkan tradisi Yahudi ini penciptaan dunia. Tidak bisa begitu. Kita harus berani juga mengecek. Ujilah segala sesuatu kata firman Tuhan dan pegang yang baik. Kita menguji walaupun kita baca kita baca berdasarkan tradisi Yahudi ini penciptaan dunia. Kita uji nggak benar. Ya. Bukan nggak benar artinya perhitungannya bukan dari Kejadian 1 ayat 1 tidak. Tapi bisa mungkin dari Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena disitulah mulai terhitung waktu. Saya tanggap. Sebelumnya waktu itu tidak terhitung. Karena semuanya kekal. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya kita belajar. Ya. Kita boleh belajar dari dengar tradisi-tradisi begini. Terus kita selidiki benar nggak sih? Ya. Supaya kita mengerti karena berdasarkan tradisi ada salah satu tradisi yang menyatakan bahwa bukan saja penciptaan tetapi juga hari kiamat. Loh. Itu tradisi ya. Ya memang kan orang Yahudi kan juga banyak kelompok. Macam-macam. Ya. Saya melihat kadang-kadang lihat di media-media itu kan, ayam digini-giniin lah. Kemudian oke, dicatat. Apalagi nanti hari Yom Kippur ini kan. Dosa, catat.
Loh, bagaimana orang ini? Kalau kau catat di kertas nanti belum selesai kau catat kau mati. Karena kan dia catat ini, catat dosanya, catat dari hari pertama. Hari pertama Yom Kippur apa? Rosh Hashanah ini. Ya. Nanti mau akhir, mau hari pendamaian itu ditulis. Lu kalau nggak sampai hari itu, kau udah mati duluan, kau belum minta ampun. Yesus berfirman, ada tertulis. Tuhan kita setia dan adil apabila kita mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka dia akan menghapus. Gak perlu ditulis. Ya. Dan yang lebih gawat lagi sebagai tradisi. Yang banyak ditiru mungkin juga di Indonesia. Jemaat dibagi serat kertas. Ayo tulis. Ya mungkin beberapa hari sebelumnya udah ditulis atau mungkin hari ini mulai nulis. Nanti kan hari pendamaian, hari Yom Kippur 10 hari dari sekarang. Ya. Lihat tulis semua. Dosa-dosanya tulis. Dari A sampai Z. Ya, mungkin satu buku. Habis itu apa? Dirobek-robek. Habis itu apa? Dibakar. Loh, gimana logikanya? Ujilah segala sesuatu. Mau ngapain kau robek, mau ngapain kau bakar, dan mau ngapain kau tulis. Kalau itu akhirnya dibakar. Tetapi itu banyak dicontoh bahkan sampai detik ini. Oleh banyak orang luar di sana. Kita harus ada hikmat dari Tuhan. Benar enggak itu? Benar apa enggak? Ya. Gak perlu lagi tulis-tulis. Kalau mau langsung datang kepada Tuhan. Tuhan kalau kita mengaku, dia akan hapus. Nah tradisi-tradisi seperti itu kita harus berani untuk menyatakan tidak. Walaupun kadang-kadang saya dengar orang-orang ngomong gitu. Sedih rasanya. Begitu mudah kau ditipu dengan hamasia-hamasia palsu. Itu hamasia palsu ya. Nggak ada ditulis dalam firman Tuhan. Mungkin buku-buku yang pernah diberitakan kan. Seperti malaikat-malaikat yang jatuh. Itu ditiru semua. Pakai hikmat yang betul. Kalau engkau memiliki pengetahuan yang penuh dan benar. Mengenal dia dengan penuh dan benar. Engkau akan mengerti itu dari Tuhan atau bukan. Karena itu firman Tuhan jelas berulang-ulang kali dinyatakan dari tempat ini. Berdoa minta hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan. Sebagaimana tertulis supaya apa? Supaya kita mengenal dia dengan benar. Dan Tuhan mau kita mengenal dia dengan penuh dan benar. Kalau kita mengenal dia penuh dengan benar, kita mengerti ini tradisi atau firman Tuhan. Kalau tradisi, Yeshua sudah bilang hati-hati. Ya. Tetapi itulah bentuk kasih Tuhan. Setiap orang diberi kebebasan. Mau pilih yang mana? Ya. Kok repot-repot amat nulis-nulis. Udah tulis dirobek, dibakar. Ya kan, saya kadang-kadang dengarkan suka di media-media, mungkin saudara pernah dengar ya. Ayo gembala-gembala yang ngomongkan, ayo tulis. Nanti pada waktunya kita robek-robek, kita bakar. Mana hikmatnya gitu loh. Apa gunanya darah Yeshua? Kau bakar lagi dengan api yang tidak kudus. Ada tertulis, Nadab dan Abihu, anak pertama dan kedua. Si Harun. Ketika mereka mempersembahkan korban dengan api yang dibuat sendiri, mereka binasa. Kau bakar itu kan pakai api sendiri, bukan api dari sorga. Ingat ya kalau nanti kita belajar tentang tabernakel ini. Itu apinya bukan api buatan, tetapi api dari sorga yang turun membakar korban. Kemudian nantinya kalau mereka pindah-pindah, ini baranya disimpan. Sehingga cukup satu kali dibakar, itu baranya disimpan dari kemana-mana mereka ini dihidupin lagi. Bisa ditangkap?
Itu perintah Tuhan lah. Kalau bikin tulis surat-surat dosa, kemudian kau bakar pakai api yang kau pakai apa namanya mindset gitu, lah bagaimana ini? Kecuali kalau kau tulis-tulis terus kau berdoa api dari sorga, oke, ya. Tapi itu sudah digenapi oleh Yeshua. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Kita harus mengerti makna sesungguhnya. Hari memperingati tahun yang baru, hidup kita harus diperbaharui. Semakin hari semakin lebih indah di mata Tuhan. Semakin hari semakin lebih bijak. Semakin hari semakin lebih disempurnakan. Karena apa? Karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Ya, ya kita mengucap syukur kalau ya ada yang pesta-pesta ya oke-oke aja. Ya. Bagus, itu namanya perayaan kan ya oke-oke aja. Ya. Tetapi jangan dalam perayaan itu kau tulis-tulis dosa terus kemudian kau bakar-bakar. Itu namanya seolah-olah mau menghina pengorbanan Yeshua. Itu Yeshua bilang, aku datang untuk menggenapkan Torah. Kan jelas tadi dikatakan di dalam kitab Imamat tadi. Pada hari itu, pada hari Rosh Hashanah, kita harus dikatakan oleh firman Tuhan mempersembahkan persembahan api-apian. Itu kan kita nggak lakukan lagi. Karena itu sudah dilakukan oleh Yeshua. Jangan persembahan api-apian itu kau ganti dengan kertas yang kau tulis dosa kemudian kau bakar pakai api. Ngawur lagi itu. Ngawur itu. Tetapi itu kita sih harus melihat dengan kacamata yang jelas. Ya. Karena memang tradisi itu banyak sekali diikuti oleh orang tanpa diuji dulu. Ya. Artinya begini, bukan semua tradisi itu jelek. Seperti yang saya katakan tadi kan, dalam banyak tradisi kita merawat orang tua itu memang tradisi kita. Ya, kalau di luar-luar di tempat-tempat tertentu banyak orang yang nggak peduli dengan orang tuanya. Tetapi tradisi kita, karena kita anak orang tua, kita merawat orang tua. Itu betul karena ada tertulis mengasihi orang tuamu. Jadi klop. Tetapi kalau nggak klop dengan firman, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita salah melangkah. Ya, memang berdasarkan tradisi Tuhan menulis dari hari ini sampai nanti Yom Kippur itu riwayat hidup kita nanti bagaimana. Nanti pas hari Yom Kippur, ini tradisi mereka. Tuhan meterai, ceklek. Itu kan khayalan mereka aja. Emangnya ya kita harus melihat. Bagaimana sesungguhnya ada tertulis. Ketika saudara dan saya menjadi anaknya, memang kita dimeteraikan. Sebagai milik Tuhan. Dan pemilikan ini setan lihat engkau anak Bapa Yahweh. Sehingga kita tidak akan pernah mudah ataupun bisa ditipu dengan berbagai macam trik-trik sejahat untuk menjauhkan kita dari melakukan kebenaran firman. Karena itu para rasul menulis. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, ujilah segala sesuatu. Diuji. Seperti yang pernah diberitakan di tempat ini. Segala sesuatu ada standarnya dalam kehidupan normal kita. Saya pernah menyatakan. Untuk menguji berat jenis suatu barang, standarnya ada. Kita pernah belajar di sekolah, ada tertulis standar air itu
1. Nah, itulah standarnya. Bisa tanggap? Dari standar 1 ini kita tahu bahwa berat jenis apa? Besi kira-kira 7. Berat jenis emas berapa? Berat jenis batu berapa? Kita tahu. Standarnya 1. Kalau kita mau menghitung secara sedikit rohania, standarnya air, standarnya apa? Firman Tuhan. That is the standard. Jangan keluar dari standar. Ketika engkau keluar dari standar, lah berarti ada sesuatu yang tidak benar. Ya. Pengetahuan yang kita pelajari di dunia ini, kita juga bisa melihat, bandingkan dengan firman. Seperti yang tadi saya katakan kan. Kan berat jenis itu kan pengetahuan biasa. Tetapi kita melihat secara rohaninya, kenapa air itu bukan sesuatu yang secara kebetulan. Tidak. Ya, karena air itu memang yang paling dapat ditemukan. Dan air itu memang berguna untuk kehidupan manusia. Dan air itu pun ada standarnya kan, selain dari berat jenisnya. Kita juga bisa tahu berapa pH-nya. Itu kan semua dari ada standarnya. Sehingga dari situ kita bisa melihat kalau ini keluar dari standar, maka bisa jadi orang ini jadi sakit. Betul nggak? Kalau dia keluar dari standar, orang jadi sakit kan. Contoh, umpamanya contoh kan. Standar umum. Tekanan darah manusia 120/80. Betul nggak? Kalau dia 150/90, something is wrong. Artinya sudah ada penyakit. Loh, kalau ada penyakit bagaimana kita coba untuk kembali ke standar. Begitu juga dengan hidup kita. Apabila kita sudah keluar dari standar, maka yang mengobati itu hanya firman, bukan yang lain. Supaya kita kembali kepada standar yang Tuhan tentukan. Karena hanya orang yang memenuhi standar yang sudah Tuhan tetapkan, ini yang akan diangkat. Saya pernah berbicara kepada, memang saya ya menafsir-nafsir sedikit di awang-awang lah ya. Karena kita nggak bisa lihat standar iman kita tidak tahu ini. Katakanlah seginilah ya, dari sini ke sini 0,5 meter lah. Standar ini supaya gampang membayangkan. Dari sini ke sini kira-kira 0,5 meter nih kan. Ini standar. Kalau standar iman ini, ya, kalau engkau tidak lebih dari segini, engkau tidak akan diangkat. Setangkap saya. Kalau standarmu mungkin pas begini atau di bawah sedikit, jangan harap diangkat. Tapi kalau standar kita lebih sedikit, ini pasti keangkat. Artinya, umpamanya dalam pengetahuan biasa lah. Ya, dalam pengetahuan biasa. Nah, kita ada pilot di sini kan, jadi standar tertentu kalau lewat dari batas ini, gaya tarik bumi udah nggak ada, dia akan melayang-layang di atas, betul nggak? Nah, ini kita pakai pengetahuan sedikit lah. Loh, begitu artinya kalau hidup rohani kita sudah tidak ada lagi daya tarik bumi, kita akan terangkat. Tetapi kalau kita masih di bawah ini, ya begitu jatuh ya tetap jatuh, malah hancur. Begitulah standar iman kita yang memang kita tidak tahu. Yang tahu itu hanya Tuhan. Tetapi kita harus belajar mengenal Dia dengan benar, melakukan semua apa yang tertulis dengan pertolongan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan untuk kita dapat melakukan firman itu sesuai kehendaknya. Karena firman itulah yang akan memproses hidup saudara dan saya sampai kita bisa melewati standar melebihi daya tarik bumi.
Artinya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita sudah dibakar habis. Karena kita mau mencapai standar iman yang Tuhan tentukan untuk kita bisa diangkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita ibadah ini supaya kita selamat. Bukan saja ibadah seperti saya mengkategorikan ibadah 3. Ibadah secara pribadi, kita beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Ya. Ibadah bersama keluarga. Dan ibadah seperti ini. Ya. Nah, kita harus dengan kesadaran sendiri mau melakukannya. Sehingga ketika kita melakukan, kita membawa diri kita mendekat kepada Tuhan. Ya, dia mau kita benar-benar mendekat bahkan menyatu dengan dia supaya kita mengerti apa pikiran Tuhan. Sudah enggak? Dan untuk semua itu Tuhan sudah kasih jalan. Ini firman. Firman itu pribadi kita sudah belajar. Ini pribadi Tuhan. Ya belajarlah pribadi Tuhan. Sehingga kita mengerti karakter Tuhan itu kayak gimana paling sedikit. Melalui apa yang kita baca. Ya. Kalau kita punya seorang teman atau teman hidup lah. Ya. Walaupun kita sudah berumah tangga. Belum tentu suami atau istri mengenal suaminya atau mengenal istrinya 100%. Belum tentu. Tetapi dia bisa lihat ini kalau dia begini, ini tandanya begini. Tahu nggak ya? Suami istri ini tanda, oh dia begini. Bisa lihat ciri-cirinya. Dan kita pun bisa belajar dari firman Tuhan. Apabila katakanlah. Ya, kadang-kadang kita menyendiri, kita rasa aduh kayaknya ada sesuatu ganjalan. Ya, sedangkan Tuhan berkata dia akan berikan kepada kita damai sejahtera. Kan itu berkat Tuhan. Ya. Damai sejahtera Tuhan. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Itu kan dalam kitab yang sering kali kita mendengar berkat Tuhan. Kalau tidak ada damai sejahtera, something is wrong inside. Karena kita bisa memperoleh damai sejahtera kalau ada hadirat Tuhan. Kalau tidak ada damai sejahtera, koreksi diri. Koreksi diri. Nah kita belajar, kita mengenal itu semua melalui firman. Ya. Kita diajar untuk mengenal dia dengan penuh dan benar. Dan itu hanya dapat kita lakukan melalui pembacaan firman. Inilah pribadi Tuhan yang harus kita kenal. Sehingga kita tidak akan pernah bisa digoyangkan dengan berbagai macam ajaran. Berbagai macam buku-buku yang ditulis di luar sana. Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena itu ada tertulis. Ketika kita menerima firman itu, maka firman itu akan jatuh dalam hati dan menjadi mata air, kata firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes. Kalau dia menjadi mata air yang membual-bual, kalau kau lihat mata-mata air, kau memasukkan barang, nggak bisa. Ya, umpamanya apa itu yang ada di Jawa Timur itu, Lapindo itu, ya, blong, coba ditutup, nggak bisa. Begitupun kita apabila firman Tuhan yang hidup bertakhta dalam hati kita dan dia berbual-bual, ajaran-ajaran tidak benar tidak akan pernah bisa masuk. Itu janji Tuhan. Dari situ kita bisa memetik pelajaran. Tuhan mau saudara dan saya murni bersih. Sangka kalau dia bunyikan sebentar lagi waktunya. Terus kapan kita mau mempersiapkan diri? Ya, tidak ada waktu yang dikatakan terlambat sudah. Dunia boleh menyatakan terlambat sudah. Tetapi bagi Tuhan, selama engkau masih ada napas di hidungmu, selama engkau masih bisa berpikir, selama engkau masih bisa berkata-kata dengan Tuhan,
Tuhan ampuni saya. Dia setia dan adil. Dia mau semua, perhatikan baik-baik ya. Tuhan mau semua selamat. Itu tertulis. Tetapi yang tidak mau selamat, kita sendiri yang membuat keselamatan itu seolah-olah terhalang. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti apa yang sudah Dia perintahkan. Karena itu biarlah dalam hari peniupan nafiri ini, peniupan sangkakala, sebagai tanda peringatan, ya, Tuhan akan mengumpulkan kita kembali bersama dengan Dia. Bersatu dengan Dia. Tetapi kalau kita mau berkumpul dengan Dia, kalau kita lihat benar-benar dari kitab Keluaran tadi ya, kita baca lagi ya, coba ya. Kita baca mulai ayat 14 ya. Sebelum Tuhan datang dalam Keluaran 19. Turunlah Moshe dari gunung kepada umat itu. Ya. Sini nggak itu, di sini nggak ditulis. Sini gunung Sinai ya, di sini cuma gunung aja. Turunlah Moshe dari gunung kepada umat itu dan menguduskan umat itu, dan mereka mencuci pakaian mereka. Perhatikan. Lalu berkatalah dia kepada umat itu, bersiaplah pada hari yang ketiga. Hendaklah kamu tidak menghampiri seorang wanita. Artinya hari ketiga. Hari di mana Tuhan akan datang menjemput atau datang bertemu dengan para salehnya. Saudara dan saya, jelas dikatakan, kuduskanlah dirimu. Jangan menjamah, kalau kita terjemahkan lebih lebar. Jangan menjamah apa yang najis. Kalau kita mau menghadap Tuhan, ada aturannya. Ya. Tuhan itu tidak berubah. Ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ada tertulis, Yeshua tetap sama dahulu, sekarang sampai selamanya. Kalau dahulu dia katakan kepada Moshe, kuduskan dirimu. Maka kita pun kalau kita mau menghadap Tuhan, ketika sangkakala berbunyi, kita harus mempersiapkan seutuhnya kita benar-benar didapati kudus. Kalau tidak, kita tidak akan memperoleh apa yang menjadi iman kita. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, biarlah peringatan hari peniupan sangkakala atau peringatan nafiri ini, kita diingatkan bahwa sangkakala sudah, ya, kesaksian kalau saudara dengar, sudah berkali-kali didengar. Bukan saja di tempat ini ya, di tempat-tempat lain mereka mulai mendengar sangkakala. Tanda-tanda sudah mulai Tuhan perlihatkan. Artinya kita diingatkan, kuduskan dirimu. Kuduskan dirimu karena Tuhan sebentar lagi datang. Terlebih berdasarkan perhitungan tanggal atau tahun. Ya. Dan kita melihat dari ayat-ayat yang lain, waktunya dipersingkat. Karena itu mari ya kita apapun yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan normal. Kerjakan normal ya. Saya tidak pernah melarang karena kan ada orang-orang, udah nggak usah kerja lagi. Loh, emangnya kau mau kasih makan orang? Loh, kita harus pakai hikmat ya, jangan sampai ketipu. Ini Tuhan sudah mau datang, nggak usah kerja, berdoa aja. Terus kau mau kasih makan apa dia? Jangan ketipu dengan mulut-mulut itu. Ya. Kerja ya kerja biasa. Nanti waktu Tuhan sendiri yang akan berbicara. 4 mata. Siap. Jangan ketipu dengan berbagai macam alasan.
Karena saya pernah saksikan kan, pernah dulu ada satu gereja. Ya karena saya pernah dulu di sana. Tapi kemudian udah keluar baru mereka bikin tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 menit 9 detik. Wah, itu kenyataan. Dulu saya pernah di sana. Jangan ada yang kerja. Siap-siap. Bagaimana? Oh jam 9 lewat 9. Kok belum? Udah jam 10. Mungkin jammu salah. Wah, macam-macam. Oh mungkin jamnya maksudnya. Kalau di Israel kan kita perbedaannya sekitar berapa? 4 jam, 5 jam kan. Wah ini waktunya waktu Israel bukan waktu sini. Lah macam-macam alasan. Sampai besoknya bubar sendiri. Nah kita harus berhati. Saya mengajarkan kepada saudara. Atau mengingatkan. Pemberitahuan itu secara pribadi. Dia akan ngomong secara pribadi, dia akan datang siap-siap. Tugas kita adalah siapkan diri. Siapkan diri. Sehingga kalau waktu seperti itu ya memang otomatis kalau Tuhan sudah bilang gitu ya. Mau ngapain lagi pergi keluar ya berdoa aja memuji Tuhan, memuji Tuhan. Ketika kita melakukan semua itu, diraibkan. Contohnya ada. Contohnya ada. Ya. Itu bukan hanya asal ngomong. Saya kan ngomong begini kan. Apa namanya? Karena pengajaran-pengajaran macam-macam itu. Ya. Wah nggak perlu kerja gini-gini. Loh ada ayatnya. Ya. Contohnya Elia. Tuhan bilang pergi ke Gilgal. Pergilah dia ke Gilgal. Artinya dia bekerja kan. Sampai di Gilgal nggak ngapa-ngapain. Tuhan bilang lagi di dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Pergilah ke Betel. Pergi dia ke Betel. Jalan kaki nggak naik mobil. Jalan. Tapi dia setia. Sampai di Betel nggak ngapa-ngapain. Ya. Dari Betel Tuhan bilang pergi ke Jericho. Juga nggak ngapa-ngapain. Jalan kaki. Dan tidak ada ayat yang menyatakan. Elia kesal. Elia ngedumel. Nggak ada ayatnya. Ya, habis datang ke sana nggak ngapa-ngapain. Ya, dia tetap diam. Sampai di sana dari Jericho pergi ke Yordan. Kerja dia jalan. Dia belah itu sungai Yordan. Dia nyebrang sama Elisa. Jalan artinya kerja. Tiba-tiba Tuhan meraibkan. Itu contoh. Jadi jangan asal dengar orang-orang ngomong. Ini sudah waktu Tuhan. Gak usah kemana-mana. Gak sesuai firman. Saudara bisa tangkap maksud saya. Ya. Karena Tuhan memang dia akan beritahu secara pribadi. Ya. Dia akan beritahu secara pribadi. Kepada Elia. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya. Biarlah tahun yang semakin bertambah. Secara perhitungan kalender Ibrani. Tetapi kita juga diingatkan. Semakin dekat waktu kedatangan Tuhan. Karena itu biarlah kita di dalam melaksanakan kegiatan kita. Libatkan Tuhan. Sehingga pertama. Kita tetap bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan, pasti berhasil, pasti diberkati. Dan kalau waktunya Tuhan, Tuhan akan ngomong, siap. Ya, dan kita tidak akan mudah ataupun bisa ditipu oleh berbagai macam ajaran. Karena akhir zaman, seperti yang saya katakan tadi, terlalu banyak tradisi dimasukkan ke dalam gereja. Ke dalam mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Dan sayangnya umat Tuhan lebih sering percaya kepada apa yang keluar dari mulut mungkin gembala mereka yang mengikuti tradisi. Dan jemaat tidak lagi menguji. Akhirnya ikut terbawa arus.
Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya. Jadi apa yang dikatakan termasuk apa yang saya katakan. Saudara cek benar, ini benar nggak sih gembala ini? Ya. Kalau benar dan tertulis, praktekkan. Walaupun itu ya terserah mau lakukan apa enggak. Tapi kalau itu tidak benar, just forget it. Lupain aja. Ya. Lupakan. Karena kita mau sesuatu yang hanya murni dari Tuhan. Nah, saya percaya di dalam setiap pemberitaan, Tuhan pun akan terus memurnikan, menyempurnakan. Sehingga kita semakin, apa yang saya beritakan, itu mungkin belum seutuhnya. Tetapi Tuhan akan menerjemahkan bagi saudara dan termasuk saya sendiri. Ya, akan menerjemahkan, oh harusnya lebih begini, lebih begini, lebih begini. Tuhan mau kita sempurna. Dan penyempurna iman adalah Yeshua. Karena itu maju terus. Jangan sampai kita kendor ataupun tertahan pertumbuhan iman kita. Karena begitu banyak yang palsu-palsu berusaha menjatuhkan mereka yang menamakan diri anak Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri dan saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru ya 5784 bagi kita semua yang hadir di sini dan anak-anak Tuhan ada di luar sana.